kasus Subang yang selama 2 tahun menjadi misteri kini memasuki babak baru. Berkat pengakuan salah satu tersangka, M. Ramdhanu, polisi memiliki bukti baru hingga bisa menetapkan 5 orang tersangka. Salah satunya adalah Yosep Hidayat, suami dan ayah korban kasus Subang, Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Yosep Hidayat bahkan diduga menjadi pelaku utama. Bukan cuma Yosep dan Danu, polisi juga menetapkan Mimin dan kedua anaknya, Reksa Pratam dan Abi, sebagai tersangka. Mimin merupakan istri siri Yosep. Kini jadi tersangka, ternyata Yosep Hidayat sempat memainkan drama 2 tahun lalu setelah Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu meninggal dunia secara mengenaskan. Yosep kala itu pernah menangis di makam istri dan anaknya. Bahkan, dia juga pernah minta tolong kepada Presiden Joko Widodo untuk mengungkap kasus itu. Setahun setelah kasus kematian Tuti dan Amalia tak menemui titik terang, Yosep meminta atensi Presiden agar perkara pembunuhan istri dan anaknya segera terungkap. Yosep menyebut surat terbuka juga dikirimkan ke Menko Polhukam, Kompolnas, dan Polri. Dia meminta keadilan dan kepastian hukum terhadap perkara ini dan berharap polisi terus menyelidiki kasus tersebut. Setelah 2 tahun lebih dari kasus itu terjadi, Yosep ditetapkan sebagai tersangka. Keterangan Danu menjadi dasarnya. Danu mengaku, di hari kejadian, diminta menemani Yosep ke rumah Tuti. Danu kemudian disuruh Yosep mengambilkan golok dan diminta menunggu di garasi. Tak berselang lama, Danu mendengar suara teriakan. Dia masuk ke dalam rumah dan melihat anak Amalia dianiaya oleh tersangka lainnya yang belum bisa disebutkan namanya oleh polisi. Kepada polisi, Danu mengaku sudah lama ingin membuka kasus tersebut, tapi diancam oleh pelaku lainnya. Selain pengakuan Danu, polisi juga mendapati bercak darah di baju yang dikenakan Yosep pada saat kejadian. Dari hasil uji lab yang dilakukan polisi, percikan darah tersebut identik dengan deoksiribonucleic acid atau asam deoksiribonukleat DNA dari korban. Selain keterangan Danu dan darah di baju Yosep, keterangan para saksi lainnya pun menjadi salah satu yang menguatkan polisi untuk menetapkan Yosep menjadi tersangka. Dilansir dari tayangan Kompas TV pada Selasa, 28 September 2021, Yosep mengaku berani sumpah di atas Al-Quran untuk meyakinkan dirinya tidak bersalah. Bahkan, Yosep berterima kasih atas tuduhan yang telah mengarah kepadanya tersebut. Yosep mengatakan dirinya mengaku amat berterima kasih kepada orang yang menuduhnya tersebut. Dilansir dari berita tribunjabar.id pada Kamis, 16 Juni 2022, Yosep beserta kuasa hukumnya sempat hendak menyurati Kapolri terkait kasus Subang karena tak kunjung terungkap. Ia mengaku dalam waktu dekat bakal bersurat ke Kapolri agar ada perkembangan dalam kasus yang merenggut nyawa istri dan anak dari kliennya. Jadi makanya kita bawa tersangka ke sana supaya kita mendapatkan gambaran jelas ya, di mana peristiwanya, di mana yang melakukan pembunuhan dan sebagainya. Kita urut dari awal sampai akhir, dan itu nanti kita bisa mendapatkan bukti-bukti baru di situ. Kalau JC itu sudah ada jawaban dari LPSK dan terkait JC kita masih menunggu jawaban dari LPSK. Memang dari kuasa hukumnya sudah menyampaikan terkait permohonan JC kepada LPSK, namun nanti tentu perlu proses dan ada persyaratan.